Jalan Raya Karakora merupakan jalan sepanjang 810 mil yang menghubungkan China Pakistan. Meskipun Jangan banyak orang lupa tahu resiko bahaya ketika melintasi subscribe, jalanan like, ini, dan tapi mereka lonceng. tetap melanjutkan perjalanan karena tak banyak pilihan akses untuk menuju tempat mereka. Diklaim menjadi jalan yang paling berbahaya karena memang kondisi jalan yang sangat sempit dan turunan yang curam. Selain itu, resiko tanah longsor, bebatuan yang berjatuhan dari tebing bisa kapan saja terjadi, yang membuat jalan terhambat sehingga pengemudi yang tidak cekatan dapat mengalami kecelakaan. Mengingat jalanan yang terlalu sempit, curam dan rawan bencana, namun juga menjadi akses yang penting bagi warganya, pemerintah China pun berencana untuk membuat jalan Karakora menjadi 3 kali lebih lebar sehingga lebih aman dan tidak lagi menelan korban. Pembangunan mega proyek paling mematikan di dunia selanjutnya adalah Bendungan Aswan. Dibangun pada tahun 1970 sebagai bendungan tanggul di Sungai Nil. Ditujukan untuk mengendalikan banjir dan diperuntukkan sebagai pembangkit listrik tenaga air serta menyediakan air untuk irigasi pertanian. Memiliki dampak yang signifikan terhadap industrialisasi Mesir, ekonomi dan budaya. Namun disebabkan kesalahan manajemen, sekitar 500 orang mengalami kematian yang disebabkan karena kurangnya protokol keamanan yang tidak cerdas dalam proyek-proyek konstruksi modern. Pembangunan bendungan ini memakan waktu selama 11 tahun, terletak 500 mil dari selatan Kairo. Pertama kali memiliki manfaat irigasi berharga saat kekeringan. Akan tetapi belum dapat menahan banjir tahunan yang mendera Sungai Nil. Oleh sebab itu, pemimpin Mesir Gamal Abdel Nasser di tahun 1950-an membayangkan pembangunan sebuah bendungan batu di seberang Sungai Nil. Dan lonceng. Untuk membangun bendungan Aswan, penguasa Mesir kala itu memenangkan dukungan keuangan dari Amerika Serikat dan Inggris. Namun kedua negara tersebut membatalkan tawarannya di tahun 1956 karena mereka mengetahui perjanjian senjata rahasia Mesir dengan USSR. Atas pembatalan tersebut, Nasser pun menasionalisasikan terusan Suez milik Inggris dan Prancis untuk digunakan tol dalam membayar proyek dam tinggi Aswan. Tapi hal itu justru memicu terjadinya krisis terusan Suez, Israel, Inggris dan Prancis yang menyerang Mesir melalui operasi militer bersama. Pada akhirnya terusan Suez berhasil diduduki, namun Soviet dan Amerika Serikat memaksa Israel, Inggris dan Prancis untuk mundur. Hingga akhirnya terusan Suez ditinggalkan dan menjadi berada di tangan Mesir pada tahun 1957. Melalui pinjaman dari Soviet serta hasil tol terusan Suez, memungkinkan Nasser untuk dapat memulai proyek pembangunan bendungan tinggi Aswan pada tahun 1960. Pembangunan tersebut membutuhkan sekitar 57 juta meter kubik tanah dan batu yang memiliki massa 16 kali lipat dari massa piramida besar di Giza. Hingga pada akhirnya proyek yang cukup ambisius tersebut rampung pada 21 Juli 1970. Namun bendungan tinggi Aswan belum sempat diresmikan oleh Presiden Nasser karena dirinya meninggal pada September 1970 akibat serangan jantung. Dan setahun kemudian barulah bendungan Aswan secara resmi didedikasikan. Keberadaan bendungan tinggi Aswan menjadikan adanya waduk yang dinamai dengan Waduk Nasser yang dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada Abdel Nasser. Memiliki panjang 300 mil dan lebar 10 mil. Waduk raksasa ini membutuhkan pemindahan terhadap 90.000 pemukiman petani Mesir dan nomad Sudan Nubian dan menelan biaya mahal untuk relokasi kompleks kuil Mesir kuno Abu Simbel yang telah dibangun sejak abad ke-13 sebelum Masehi. Subscribe, like, dan lonceng.